Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Agil Habibi dengan NRP 2230100110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan bertema memahami ruang digital kewarganegaraan di era digital Indonesia. Yang pertama, apa itu ruang digital? Pertama, mari kita pahami apa itu ruang digital. Ruang digital itu adalah suatu aktivitas online atau digital mulai dari media sosial seperti Instagram serta TikTok dan juga pelayanan pemerintah seperti iktp dan aplikasi kesehatan. Di Indonesia ini ada terdiri 200 juta pengguna internet menurut data dari BPS 2023, yang mana ruang ini bukan lagi opsional tapi udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sekarang bagaimana ini terkait dengan kewarganegaraan, karena yaitu kewarganegaraan ini melibatkan hak untuk mengakses informasi bebas, kewajiban untuk menjaga keamanan nasional, dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam demokrasi digital. Misalnya, kita sebagai warga negara harus bijak dalam menggunakan ruang digital ini untuk membangun bangsa, bukan merusaknya. Selanjutnya yaitu hak warga negara di era digital. Fokus pada hak-hak seperti akses internet dan juga kebebasan berekspresi. Untuk bagian ini, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan juga konstitusi serta pasal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu pasal 28, yang mana setiap warga negara Indonesia itu berhak atas akses internet dan kebebasan berekspresi. Ini berarti kita bisa mengakses informasi publik melalui situs seperti Kemendikbud ataupun situs-situs lainnya yang tersedia di media sosial. Tetapi hak ini juga datang dengan tanggung jawab, misalnya menghindari penyebaran hoax yang bisa merusak kepercayaan bangsa. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial atau di era digital ini untuk kepentingan yang baik, untuk digunakan dengan baik. Walaupun kita sebagai warga Indonesia ini mendapatkan kebebasan berekspresi dengan batasan untuk menghindari hoax. Contohnya yaitu hak mendapatkan informasi publik melalui situs perintah. Sebagai mahasiswa teknik industri, saya melihat ini sebagai peluang untuk inovasi yang mana mahasiswa dapat membuat suatu aplikasi yang memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kewajiban negara di era digital. Kewajiban kita sebagai negara di ruang digital ini, kita wajib menjaga keamanan siber nasional. Misalnya tidak terlibat dalam hacking atau penyebaran malware yang bisa mengancam infrastruktur negara. Literasi digital juga penting karena selalu verifikasi fakta sebelum membagikan informasi. Hoax itu, berita-berita hoax itu bisa memicu konflik sosial, yang mana dalam UU ITE itu mewajibkan kita melindungi data pribadi, seperti tidak membagikan password atau informasi sensitif, salah satu contohnya yaitu KTP. Nah, di era digital ini kewajiban
Ini sama pentingnya dengan membayar pajak atau ikut pemilu yang menjaga integritas bangsa. Selanjutnya ada tantangan di ruang digital dan solusinya. Tantangan yang pertama itu cyberbullying, privacy data, dan ketergantungan teknologi. Tantangan di ruang digital itu memang sangat nyata ya. Cyberbullying ini bisa merusak mental generasi muda, privacy data sering bocor karena kebocoran aplikasi. Dan ketergantungan teknologi juga kadang membuat kita sensitif terhadap manipulasi data atau informasi hoax asing. Namun sebagai warga negara Indonesia, kita bisa mengatasinya, yaitu dengan cara pemerintah melalui Kemenkominfo menjalankan program literasi digital untuk meningkatkan kesadaran eh, pada masyarakat terhadap penggunaan digital ini. Kita juga bisa berpartisipasi aktif seperti melaporkan konten berbahaya ke platform atau mendukung regulasi yang lebih ketat. Sebagai mahasiswa teknik industri, saya percaya bahwa inovasi seperti AI untuk deteksi hoax bisa menjadi solusi jangka panjang. Selanjutnya, peran warga negara dalam membangun ruang digital Indonesia. Di sini, sebagai warga negara Indonesia, partisipasinya yaitu menggunakan digital untuk pendidikan dan ekonomi. Selanjutnya, inovasinya mengembangkan startup lokal. Selanjutnya, solidaritas, yaitu dukung inisiatif seperti Go Digital dari pemerintah. Nah, di slide ini, peran kita dalam membangun ruang digital Indonesia, kita bisa menggunakan digital untuk pendidikan. Misalnya platform online untuk belajar bahasa atau mengumpulkan tugas, membaca materi. Salah satunya kalau di Universitas Pasundan itu menggunakan Edlink dan juga Situ 2. Selanjutnya bisa juga kita menggunakan platform online untuk belajar bahasa karena di Play Store atau App Store itu sudah tersedia banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai pembelajaran, salah satunya belajar bahasa Inggris. Kemudian inovasi seperti startup bisa juga seperti vintage bisa memperkuat kedaulatan digital kita. Selanjutnya ada program Go Digital dari pemerintah yang bertujuan ini untuk membuat Indonesia lebih maju. Dengan solidaritas ini, kita bisa memenang dengan solidaritas ini, kita bisa memenuhi ruang digital bukan sebagai ancaman, tapi sebagai alat untuk kemajuan bangsa. Nah, sekarang mari kita lihat kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama, kita telah membahas hak warga negara di ruang digital seperti akses internet dan juga kebebasan berekspresi yang sudah dijamin oleh Undang-Undang ITE dan UUD 1945. Akan tetapi, sebagai mahasiswa kita juga harus mengimbangi dengan tanggung jawab untuk menghindari penyebaran berita hoax atau informasi palsu. Kedua, kewajiban kita juga sebagai mahasiswa meliti menjaga keamanan siber, meningkatkan literasi digital, dan juga melindungi data-data pribadi. Kenapa hal ini perlu? Karena hal ini tuh penting untuk mencegah ancaman seperti cybercrime yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Penting untuk menjaga identitas atau privasi kita karena itu bisa saja digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman online salah satunya. Nah, hal ini bukan hanya merugikan individu itu sendiri, tetapi juga bisa merugikan negara karena data ini bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ke depannya. Selanjutnya adalah tantangan seperti cyberbullying dan privasi data dapat diatasi melalui edukasi dari program pemerintah seperti literasi digital.
yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo serta partisipasi aktif masyarakat. Nah, ini tuh biasanya kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat atau siswa serta mahasiswa di sekolah maupun di kampus maupun juga di lingkungan masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan alat digital, salah satunya identitas individu. Selanjutnya yaitu peran kita sebagai warga negara adalah berkontribusi positif, misalnya dengan mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung ekonomi dan juga pendidikan, sehingga ruang digital menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di tengah globalisasi ini yang sudah sangat maju. Implikasinya, ruang digital bukan lagi sekedar alat, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai arena atau eh, space di mana kewarganegaraan kita di Indonesia ini diuji dan dibangun. Di era di mana Indonesia ini sudah memiliki potensi besar sebagai warga negara yang menggunakan akses digital yang memenuhi ruang ini berarti menjaga identitas nasional dari ancaman luar, sambil memanfaatkan peluang untuk kemajuan bersama. Selanjutnya, pesan terakhir dari presentasi ini, jadilah warga digital yang bertanggung jawab untuk masa depan, yang mana kita sebagai masyarakat Indonesia ini harus bertanggung jawab atas hak asasi yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan aspek era digital ini, kita sebagai mahasiswa harus, bukan harus, tapi perlu juga mengedukasi masyarakat atau rekan-rekan kita untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan eh, akses online atau juga digital. Salah satu contohnya yaitu perlindungan penggunaan terhadap identitas dan juga eh, lebih bijak lagi dalam membaca suatu informasi di online atau akses digital tersebut. Karena kita juga harus lebih apa ya, memahami mana sih mana saja informasi yang sudah dipastikan validasinya atau informasi yang ilegal. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa atau masyarakat Indonesia juga harus lebih bijak lagi dalam memakai akses digital atau era digital ini dengan baik dan juga dengan bijak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Saya Arif Agil Habibi dengan NRP 2230 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya eh, pada mata kuliah kewarganegaraan ini. Ini adalah tugas terakhir untuk UAS. Kepada Bapak Subelo, saya mengucapkan terima kasih banyak atas pembelajaran serta ilmu yang telah Bapak sampaikan kepada saya dari awal pertemuan sampai tugas akhir ini. Di pertemuan terakhir ini banyak sekali pembelajaran dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat buat saya serta informasi yang membuka pikiran saya dan juga pandangan saya terhadap eh, bagaimana kita untuk merespon sesuatu, bagaimana kita memiliki adab, etika, dan juga sopan santun terhadap individu lain. Intinya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sugelo sudah membimbing saya menjadi seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan dalam pertemuan dengan Bapak. Kadang juga saya tidak menghadiri perkuliahan Bapak dikarenakan satu dan lain hal. Salah satunya saya juga sempat mengirimkan surat sakit ke Bapak. Dua pertemuan saya tidak sakit dan beberapa pertemuan saya belum konfirmasi lagi. Terima kasih. Mohon maaf untuk semuanya, untuk segala kekurangan dan keterbatasan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.